saya Randy Mulya Saputra dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Dalam kesempatan video ini saya ingin melaporkan atau mengerjakan mempraktikkan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu mempraktikkan perintah-perintah atau materi yang ada di command prompt. Oke, lanjut saja. Di sini bisa dilihat bahwa perintah pertama yang digunakan adalah cd. Di sini bisa dilihat bahwa sebelumnya saya ada di direktori users Acer. Lalu saya menggunakan perintah cd untuk kembali ke atau naik satu direktori, yaitu ke direktori users. Di sini langsung perintah cls. Cls di sini berfungsi untuk membersihkan, atau dalam kasarnya adalah untuk membersihkan semua perintah-perintah yang udah ada sebelumnya ya. Yang seperti dilihat bahwa yang tadi perintah cd yang tadi diketikkan sekarang sudah tidak ada lagi. Lanjut ke cls. Perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls yang memberitahu bahwa cls membersihkan layar. Ini menunjukkan bagaimana mendapatkan bantuan dasar untuk suatu perintah. Lalu selanjutnya dir garis miring tanda tanya. Di sini berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah dir atau direktori yang memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan cls. Lalu selanjutnya adalah perintah ipconfig. ipconfig di sini menampilkan informasi seperti konfigurasi IP, address, netmask, gateway, hostname, dan lama waktu. Di sini bisa dilihat IP address-nya ini, subnetnya ini, default gateway-nya ini, yang dalam perangkat yang sedang digunakan ya. Lalu lanjut ipconfig. Di sini ipconfig perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap dari ipconfig sebelumnya. Di sini lebih lengkap, menunjukkan informasi-informasi seperti pengaturan DNS, WINS, dan MAC address yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah perintah ipconfig garis miring tanda tanya. Di sini berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua pengaturan IP address yang saat ini sedang digunakan, dan koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali tanpa mendapatkan IP dari DHCP server. Lalu selanjutnya adalah ipconfig renew. Maaf ada sedikit. ipconfig ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lalu selanjutnya ipconfig display DNS. ipconfig ini perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk koneksi localhost, menunjukkan cache DNS yang saat ini digunakan dalam perangkat yang digunakan. Lalu selanjutnya ipconfig
Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache, berguna untuk mengatasi masalah resolusi nama domain. Selanjutnya ipconfig. Register DNS. Fungsi atau perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer ke DNS server terdekat. Lalu selanjutnya adalah perintah ping. Dalam hal ini saya akan menggunakan addressnya Google aja ya, yaitu 8.8.8. Bisa dilihat saya di sini bisa dilihat pingnya jalan ya, bisa menunjukkan bahwa komputer atau perangkat yang saya gunakan ini terkoneksi dengan Google. Lalu selanjutnya adalah ping localhost. Ping localhost ini sebenarnya digunakan untuk menguji koneksi antara komputer yang satu dengan komputer lainnya, atau ya saat ini memang saya tidak bisa menunjukkan karena saya hanya perangkat yang digunakan ini hanya satu saja ya, tidak benar-benar berada dalam sebuah jaringan seperti lab komputer sekolah atau kantor gitu. Yang intinya adalah perintah ini digunakan untuk memping address yang terkoneksi agar menguji apakah komputer atau perangkat yang digunakan terkoneksi dengan perangkat yang lain apa tidak. Lalu selanjutnya adalah ping google.com. Perintah ini digunakan untuk mengirimkan sebuah jumlah balasan tertentu, misalkan 5 kali. Lalu selanjutnya adalah ping google.com. Di sini bisa dilihat bahwa perintah ini berfungsi untuk melakukan ping secara terus-menerus. Di sini bisa dilihat didemonstrasikannya dengan ping atau perintahnya ping strip t google.com. Di sini bisa dilihat ini menunjukkan bahwa perangkat yang saya gunakan terkoneksi dengan Google. Lalu selanjutnya adalah perintah netstat. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Bisa dilihat di sini mirip seperti dengan Task Manager, tetapi untuk layanan jaringan. Langsung kita ke perintah selanjutnya saja ya. Selanjutnya adalah perintah tracer. Ini sebagai contoh kita akan menggunakan Google ya. Tracer ini berfungsi untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan dengan menampilkan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Lalu perintah selanjutnya adalah pathing, yang akan menggunakan Google juga. Di sini pathing berfungsi untuk mengukur network latency atau network loss. Yang perintah ini mirip-mirip dengan perintah atau ya perintah gabungan dari ping dan tracer.
Lalu kita langsung saja ya ke perintah selanjutnya, yaitu perintah NSLOOKUP. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, serta dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lalu selanjutnya adalah perintah NetSH. Yang dalam kesempatan ini saya akan menggunakan perintah NetSH interface IP show config. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, seperti IP address, subnet mask, default gateway, dan lain-lain. Saya menggunakan ini karena digunakan perintah yang digunakan saya ini, NetSH interface IP show config ini digunakan untuk menampilkan jaringan yang sedang digunakan. Lalu selanjutnya adalah perintah root. Langsung saja, perintah ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Biasanya digunakan untuk host dalam jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Lalu yang terakhir adalah perintah net, yang dalam kali ini saya akan menggunakan perintah user. Perintah ini digunakan untuk melihat atau menampilkan akun yang sedang digunakan dalam perangkat ya. Seperti yang di sini dilihat nama perangkat yang saya gunakan. Yang ini adalah ini ya. Ya, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan. Sekiranya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.